Halo teman horor, kembali lagi bersama saya Nimas Aurin. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Kos Seberang Saida bagian 2 oleh Bang Esot. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan selanjutnya. Oke, gak usah lama-lama lagi, mari kita lanjut ke ceritanya. Kos Seberang Saida. Beberapa kali aku mengetuk pintu Bu Ratih, tetapi tidak ada jawaban dari balik pintu. Sepertinya dia sedang tidak ada di rumah. Aku lalu memutuskan untuk pulang saja. Sesaat sebelum ku nyalakan mesin motor, tiba-tiba aku mendengar suara Bu Ratih memanggilku. Dia berlari kecil, berkopoh-kopoh menghampiriku. Ia membawa jinjingan, mungkin belanjaan untuk kebutuhan pokok. Nak Dani, ada apa ya? Ayo masuk dulu. Ia membuka pintu. Oh, iya Bu, ada hal yang mau aku tanyakan. Aku duduk di atas sofa tua miliknya. Beberapa bagian kain sofa itu sudah terkelupas. Banyak bekas cakaran kucing di sana-sini. Sementara itu, dinding ruangan dicat warna putih. Namun warnanya sudah terlihat memudar. Beberapa foto keluarga yang berwarna hitam putih terpajang di sana. Ada juga foto kemesraan Bu Ratih dengan seorang lelaki, mungkin suaminya, terpajang di sebelah kanan jam dinding berbentuk bulat. Jam itu sudah tak berfungsi. Begini Bu, sudah 2 kali ada perempuan yang datang ke kamar kosku. Dan tadi sore aku ketemu sama dia di emperan toko. Ternyata namanya Raina. Kata tukang jamu, dia memiliki gangguan jiwa. Apa Ibu kenal sama perempuan itu? Wah, dia emang sering lewat sekitaran sini Nak. Tapi Ibu gak kenal. Kalau ada dia, usir aja. Emang kadang-kadang suka ganggu. Jawabnya dengan tenang. Oh, begitu ya Bu. Dia pernah gangguin Bu Ratih juga gak? Pernah sekali. Langsung Ibu usir Nak. Jujur, temuan malam itu dengan Bu Ratih belum bisa memuaskan pertanyaan besar di dalam benakku. Aku rasa masih ada sesuatu yang Bu Ratih rahasiakan dariku. Setelah mencicipi beberapa kue, aku lantas pamit. Hari sudah mulai gelap. Saat tiba di kosan, betapa terkejutnya aku memergoki Yogi sedang menggenggam pisau. Dia terlihat hendak melukai lehernya sendiri. Sontak, aku menabrak tubuhnya. Aku dan Yogi terbanting ke atas kasur. Pisau itu berhasil terlepas dari tangannya. Namun, ia malah berteriak tak karuan. Sesekali, ia tertawa terbahak-bahak. Badannya mengamuk. Namun aku berusaha untuk menahannya. Beberapa kali, aku berteriak meminta tolong. Tapi tak seorang pun yang datang. Sementara aku masih menahan tubuh Yogi yang masih berotak, tiba-tiba saat itu Raina muncul di depan pintu. Ia berteriak dengan lantang. Pergi dari sini! Aku menahan tubuh Yogi yang masih mengamuk. Sesekali aku bisikan doa-doa di telinganya, tapi tetap tidak berhasil. Sedangkan Raina yang berdiri di depan pintu, tiba-tiba menangis tanpa sebab. Aku bingung apa yang harus kulakukan. Kemudian, selang beberapa menit, Bu Ratih muncul, lantas mengusir Raina. Ia buru-buru menyentuh kening Yogi sambil komat amit. Entah mantra apa yang ia baca. Perlahan, tubuh Yogi lunglai. Kedua matanya terpejam dan keringat mulai bercucuran di keningnya. Bu Ratih menuangkan segelas air yang ia bacakan mantra-mantra. Kemudian mengibaskan percikan air itu ke wajah Yogi. Sebenarnya ada apa ini Bu Ratih? Apa kosan ini benar-benar ada hantunya? Kenapa Ibu gak bilang sama saya dari awal? Adik saya hampir tewas Bu. Aku naik pitam. Ini hal biasa Nak. Semua kamar kos pasti ada penghuninya. Kita nggak hidup sendiri di dunia ini. Kamu tenang aja ya Nak. Yogi udah Ibu bekali mantra. Jadi tidak akan ada lagi hantu yang ganggu dia. Aku mau berhenti sewa kos ini Bu. Besok aku pindah. Bu Ratih tidak menjawab. Ia masih sibuk membasuhkan air ke wajah Yogi. Setelah itu, dia pergi tanpa pamit. Mungkin dia kesal dengan sikapku dan tidak tahu terima kasih.
Tapi jujur, aku sangat marah karena merasa ditipu olehnya. Setelah kejadian malam itu, aku mengurungkan diri untuk melawan hantu yang menghuni kosan ini. Aku harus segera pindah dari kos-kosan ini. Aku tidak bisa tidur, sementara Yogi terlelap di sampingku. Sesekali ku sentuh pergelangan tangannya. Semakin lama, suhu tubuhnya semakin dingin. Aku panik, bergegas memesan kendaraan online untuk membawanya ke rumah sakit. Setelah orderanku ada yang menerima, pengemudi itu menelponku, menanyakan alamat detail kosan. Aku keluar kamar sambil sibuk memberitahu lokasi penjemputan kepada pengemudi. Sesekali aku melihat ke arah jalan untuk memastikan apakah pengemudi itu sudah tiba atau belum. Setelah beberapa menit, akhirnya sebuah mobil muncul, perlahan mendekati halaman kosan. Segera aku masuk ke kamar untuk membopong Yogi. Tapi betapa terkejutnya aku saat melihat Yogi tidak ada di kamar. Dia tiba-tiba hilang, entah kemana. Yok, Yogi. Aku berteriak, lalu menghampiri kamar nomor 6 yang selalu menyala lampunya. Aku yakin, iblis dalam kamar itu yang menculik Yogi. Woi, balikin adik gue. Tendang pintu kamar itu berkali-kali, mencoba untuk mendobraknya. Aku mencongkel pintunya, namun tetap tidak bisa terdobrak. Sesekali, aku berteriak minta tolong. Tetapi tak ada yang datang. Bahkan mobil yang sudah pesan pun putar arah melihat kepanikanku. Dia mungkin tidak mau ikut campur dalam kekacauan ini. Aku menelpon polisi dan menceritakan semua kejadian ini. Mereka berdatangan ke lokasi kejadian, lalu mendobrak pintu kos nomor 6. Namun tidak ada siapa-siapa di sana. Kosong melompong. Setelah memotret tempat kejadian, aku diminta ikut ke kantor untuk memberi keterangan lebih lanjut. 2 hari berlalu, pencarian Yogi tidak membuahkan hasil. Aku tidak mau ibu dan ayah tahu tentang kejadian ini di kampung. Aku yang mengawali dan aku sendiri yang harus menyelesaikannya. Aku minta bantuan Mario untuk mencari Yogi. Untungnya, ia bersedia tinggal di kosku untuk beberapa hari ke depan. Kami sepakat meminta bantuan paranormal untuk mencari keberadaan Yogi. Paranormal itu bernama Pak Bambang. Ia menaburkan garam di sudut-sudut kamar kosku dan membakar menyan. Menurutnya, Yogi diculik oleh roh jahat yang tinggal di Menara Saida. Dia menyuruhku untuk menunggu 3 hari lagi, maka akan muncul petunjuk keberadaan Yogi. Aku penasaran, ada apa sebenarnya dengan Menara Saida dan kamar kosku? Di suatu malam, aku mengajak Mario untuk mendatangi Menara Saida. Kami mengendap-endap masuk ke halaman menara itu dengan menaiki gerbang setinggi 3 meter. Menurut informasi yang aku baca di internet, Menara Saida ini diresmikan tahun 2001 dan ditutup tahun 2007 karena konstruksinya dianggap cacat. Saat berhasil masuk ke halaman gedung, bulu kuduku langsung merinding, seperti memberi sinyal kalau ada hantu yang bertebaran di Menara Saida. Kutemukan patung-patung bernuansa Romawi di depan pintu masuk menara. Mungkin dimaksudkan untuk menyambut tamu yang datang. Ada 6 tiang besar utama di bagian depan dengan cat hijau yang mulai memudar. Aku mengelap kaca yang penuh debu dengan lengan baju dan menyorotkan cahaya senter ke dalam gedung. Kulihat kursi tamu dan meja resepsionis yang sudah usang. Kemudian, kami mencoba masuk ke dalam gedung ini lewat pintu utama. Bentar, gue mau nyalain kamera dulu. Mario menarik lengan kemejaku. Hah? Lo mau ngapain? Tanya aku. Nge-vlog lah bro, jawabnya sambil terus men-setting kamera mirrorless miliknya. Halo guys, kali ini gue sama sahabat gue Dani. Kami lagi di Menara Saida buat nyari tahu keberadaan adiknya yang hilang. Dia menggerakkan kamera ke arahku, sementara aku menatap kamera itu sekilas dan tanpa ekspresi. Gus, jangan berisik, nanti ketahuan orang. Lu sejak kapan sih nge-vlog? Gaya banget. Baru hari ini bro, lumayan kalau viral, jadi duit. Dia mulai merekam sekeliling gerbang utama, sementara aku
mencoba membuka pintu dengan tapi tidak berhasil. Kemudian, kami mengendap-endap ke belakang gedung mencari celah untuk masuk. Di sana aku melihat sebuah ventilasi udara yang menganga cukup besar, sekiranya muat untuk badan kami berdua. Aku ambil kursi lipat yang tergeletak di lantai. Kemudian kami memanjat dinding itu dengan hati-hati. Buset, gelap banget. Kita di toilet ini, kata Mario sambil membersihkan bajunya dari debu. Kupancarkan cahaya senter ke segala penjuru ruangan. Kulihat banyak sarang laba-laba yang menjuntai di setiap sudut ruangan. Debu berserak di mana-mana. Wastafelnya kotor dan berkarat. Cermin buram memantulkan wajah kami berdua saat kusinari dengan senter. Juga suara selisih tikus yang berhamburan takut akan kedatangan kami. Ayo jalan, kata Mario sambil terus merekam video. Kemudian, ku tarik lampunya yang keribu dan memberi isyarat agar tenang. Lo dengar sesuatu nggak? Isiku. Kami berdua seketika terdiam sambil meruncingkan telinga mendengar suara sayup-sayup. Mario mengerutkan wajah. Ya anjir, gue denger itu suara gamelan. Balik aja yuk. Kita udah sampai sini, tanggung Mario. Aku meyakinkannya. Perlahan, kami berdua meninggalkan ruangan toilet untuk mencari sumber suara. Kami mendengar suara gamelan itu berasal dari lantai 2. Lalu kami mencari jalan lain untuk sampai ke sana karena lift sudah tidak berfungsi. Setelah beberapa menit berkeliling, akhirnya kami menemukan jalan alternatif. Sebuah anak tangga yang sepertinya menuju ke lantai 2. Kemudian, kami menaiki tangga dengan penuh hati-hati. Seluruh ruangan gelap, hanya cahaya senter dan kamera Mario yang menjadi penerang kami. Sampainya di lantai 2, kami tercengang dengan apa yang kami lihat. Di sana, ada Ibu Ratih yang sedang menari layaknya sinden dengan diiringi musik gamelan, gong, suling, dan gambang yang bergerak main sendiri tanpa ada manusia yang memainkannya. Tidak sengaja, cahaya senterku menyinari badan Ibu Ratih yang sedang menari. Ia menengok ke arahku sambil tersenyum ramah. Kedua bola matanya hitam gelap. Perlahan, dia melangkah mendekati kami sambil terus menari. Suara gamelannya semakin lama semakin keras. Alih-alih pergi, aku malah mematung sambil melihat kejadian aneh yang membuatku terheran-heran. Mario menarik lengan kemejaku, memaksaku untuk kabur. Kami lari lintang pulang ke arah toilet, mencari ventilasi udara untuk keluar dari Menara Saidah. Malam itu, kami berhasil keluar dari Menara Saidah tanpa menemukan Yogi. Sesampainya di halaman gedung kos, kami kembali dikejutkan dengan kemunculan segerombolan lelaki berpakaian hitam dengan memikul keranda melintas di depan kosku. Mereka menuju kamar nomor 6 yang pintunya menganga, memancarkan cahaya. Di belakang rombongan, kulihat Ibu Ratih berjalan perlahan sambil menaburkan kembang berwarna putih. Entah kembang apa. Ayo cepat, kita kejar rombongan itu. Ku tarik lengan Mario. Ia berlari tergopoh-gopoh di belakangku. Sekuat tenaga, kami menaiki tangga untuk mengejar rombongan. Aku berhasil masuk ke dalam kamar nomor 6. Sementara Mario tidak. Ia terpental di tabrak daun pintu saat hendak memaksakan diri untuk masuk. Di dalam kamar nomor 6, aku tak bisa melihat apapun. Cahaya yang begitu terang membuat mataku terpicing. Tiba-tiba tubuhku lunglai, penglihatanku kabur, dan pendengaranku pun hilang. Saat itu, aku menyaksikan kejadian demi kejadian melintas di hadapanku. Aku melihat Ibu Ratih sedang melakukan ritual di dalam Menara Saidah. Ia membuat perjanjian dengan setan. Aku mendengar jelas percakapan mereka. Ibu Ratih meminta kekayaan kepada setan dan berjanji akan mencarikan tumbal untuknya. Tiba-tiba, tubuhku terasa tersedot masuk ke dalam kumparan cahaya. Lalu aku melihat Raina sedang menangisi ibunya yang sekarat di kamar kos.
Raina menangis jadi-jadinya sambil berteriak minta tolong. Ia pergi ke halaman kos mencari bantuan. Dan saat itu juga, aku melihat sesosok makhluk muncul dari dinding kamar kos. Makhluk bertubuh besar dengan bulu berwarna hitam lebat memenuhi tubuhnya. Ia melahap ibu Raina bulat-bulat. Saat Raina kembali dengan membawa beberapa orang untuk membantu, ibunya sudah hilang. Kemudian, tubuhku terasa ditarik kembali. Kali ini, aku bisa membuka mata dan melihat dengan jelas tubuh Yogi tergolek di atas sebuah keranda. Sosok makhluk besar dan berbulu hitam muncul dari balik dinding. Ia membuka mulutnya yang lebar dan hendak menelan Yogi. Kemudian, pintu kamar kos itu berhasil didobrak oleh Mario. Ia membawa serta Pak Bambang, paranormal. Dani, awas! Pak Bambang melemparkan sebuah keris ke arah makhluk itu. Seketika makhluk menyeramkan itu tenggelam kembali ke dalam dinding. Aku berhasil menyelamatkan Yogi yang nyaris saja menjadi tumbal pesugihan. Keesokan paginya, kami mendatangi rumah Ibu Ratih. Namun ia tidak ada. Saat kuintip dari kaca rumahnya yang kusam, rumahnya seperti tidak berpenghuni. Sofanya berdebu pekat, sarang laba-laba menjuntai di langit-langit ruangan. Banyak daun kering berserakan di lantai beranda rumahnya. Kulihat sepeda ontel butut yang sudah berkarat tergeletak sembarang di sudut beranda rumah. Ini benar-benar seperti rumah yang sudah kosong selama bertahun-tahun. Mas, cari siapa? Dari kejauhan, seorang lelaki tua melangkah gontai menghampiri kami. Kami bertiga lagi cari Ibu Ratih, Pak. Jawabku lugas. Loh, gimana Thomas? Dia udah meninggal setahun lalu. Hah, yang bener Pak. Mario memotong obrolan. Bapak ini siapa? Tanya aku. Saya Darto, kakaknya Ratih. Saya tinggal di Jakarta Timur, Mas. Sengaja saya datang ke sini karena udah lama rumah ini gak saya bersihin. Rumah dan kosannya mau saya jual, Mas. Kak, udah, kita pergi aja sekarang. Yogi membujukku. Kondisi tubuhnya masih lemas. Tanpa menceritakan apa yang terjadi, kami bergegas pamit. Aku sudah menemukan kosan baru yang ramai penghuni di daerah Mamang Perapatan. Mario yang merekomendasikan kosan itu. Kumasukkan koper berisi pakaian ke dalam bagasi mobil yang kami sewa. Lalu, mobil yang kami tumpangi melaju, meninggalkan halaman kosan. Saat mobil melintasi pertokoan, aku melihat Raina berdiri mematung di emperan. Ia tersenyum sambil melambaikan tangan ke arahku. Kubuka jendela mobil dan melayangkan senyum kepadanya. Di sepanjang jalan, aku masih memikirkan perkataan lelaki tua itu. Apakah benar Ibu Ratih sudah meninggal? Lantas, apa penyebab kematiannya? Ku nyalakan smartphone untuk mencari tahu tentang pesugihan. Mungkin saja hal ini ada kaitannya dengan pesugihan. Kutemukan beberapa tulisan yang mengulas tentang pesugihan Menara Saidah. Di sana tertulis kalau orang yang melakukan pesugihan harus memberikan 2 orang tumbal manusia, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Jika terlambat memberi tumbal, maka orang yang melakukan pesugihanlah yang menjadi tumbalnya. Bukan hanya itu saja, ia juga akan menjadi budak setan untuk mencari tumbal-tumbal selanjutnya. Kumatikan layar smartphone, melempar pandangan keluar jendela mobil. Aku yakin, pasti Ibu Ratih terlambat memberi tumbal kedua setelah berhasil menumbalkan Ibu Raina. Dan dia menjadi budak setan. 2 bulan kemudian. Hari ini, aku menjenguk Raina di emperan toko dekat kosan yang pernah aku sewa. Saat kami menemuinya, dia sedang makan nasi bungkus dengan lahap. Mungkin pemberian tukang jamu gendong. Dia masih tidak bisa diajak bicara, tapi sesekali tersenyum malu-malu kepadaku. Aku membawakannya kue coklat dan makanan ringan lainnya. Saat sedang menemani Raina, aku melihat sebuah mobil SUV menuju ke arah kos Bu Ratih. Buru-buru, ku nyalakan mesin motor, mengikuti mobil itu dari belakang. Sampainya di halaman kos,
Kulihat seorang wanita muda dengan mengenakan celana jogger, baju t-shirt, dan sneaker putih keluar dari mobil. Ia menggusur sebuah koper, lalu naik ke lantai 2. Aku mengendap-endap, mengikutinya dari belakang. Kemudian, kuintip wanita itu dari balik tembok dekat tangga. "Dengan Ibu Ratih ya?" tanya wanita itu. Aku terkejut melihat Bu Ratih keluar dari kamar nomor 6. "Iya nak," jawabnya. "Aku pilih kamar nomor 6 ya Bu. Kayaknya nyaman. Ini uang sewa kosnya." Wanita itu mengeluarkan uang dari dompetnya, lalu menyerahkannya pada Bu Ratih. Bu Ratih tersenyum ramah pada wanita itu, dan tiba-tiba saja ia menoleh ke arahku sambil mengangguk ramah. Dan cerita tentang kos berang Saidah pun selesai.